Halo, masih di channel berpikir.com. Tentunya masih dengan kawan ya. Channel yang sangat berpotensi ya untuk memajukan pemahaman atau mendalami pemahaman teman-teman dalam fisika dasar ya. Oke, kita lanjutkan tutorial 2 fisika dasar 1A ITB ya. Fisika dasar 1B belum muncul ya. Jadi kita bahas fisika A dulu ya. Bagian pertanyaan nomor 3 ya. Sebuah buku didorong hingga bergerak naik ke atas meja miring ya, yang kasar. Oke, kita gambarkan ya seperti ini. Jadi ada meja miring ya, anggap aja bidang miring ya. Kemudian si buku ya. Oke. Nah, di sini si buku ini katanya bergerak ke atas. Dia tidak di sini tidak diketahui ya. Apa namanya? Didorongnya ini ya, dengan F-nya seberapa kita nggak tahu ya. Diasumsikan si bukunya ini misalkan dia bergerak sendiri ya. Oke ya, aneh juga mungkin bergerak sendiri ya, tapi nggak apa-apa, cerita soalnya seperti itu. Artinya dia misalnya bergerak ke atas ya, bergerak ke atas. Kemudian kalau kita gambarkan komponen-komponennya, ini kan ada M, G, sin ya akibat gravitasi ya. Nanti kan yang kesininya mg cos ya, cos ini mg ya, gitu. Nah, karena kasar, kalau kasar berarti ada gaya gesek ya. Nah, gaya geseknya adalah ke sini, gaya geseknya karena arah geraknya ke sini, gerakan. Nah, ini FK. Nah, kalau dia ini naik, gerakan naik. Nah, kalau gerakan turun ya, kalau dia kan katanya berhenti sesaat kemudian turun balik lagi ya. Kalau dia turun berarti ke sini ya, geraknya turun. Nah, berarti gaya geseknya kemana? Gaya geseknya melawan arah gerak. Berarti gaya geseknya ke sini berarti ya. Ini gaya geseknya, FK-nya. Oke. Kalau kita hitung ya percepatan dari kedua gerakan ya, gerakan ke atas, gerak ke atas ya. Nah, kalau gerak ke atas berarti A-nya adalah sigma F ya, Fx dibagi M ya. Anggap aja X-nya miring ya. Ini X, ini Y. Kan memang seperti itu, kartesian ya, kita ubah. Berarti minus Mg sin theta minus Fk per M, atau minus dalam kurung Mg sin theta ditambah Fk, gitu ya, M. Kalau kita misalkan Mg sin tetanya misalkan Mg sin tetanya 10 gitu ya, 10 Newton, Fk-nya adalah 5 Newton, bisa. Masanya adalah 1 kilo lah ya. Nah, berarti ini negatif 10 ditambah 5 berarti 15. Negatif 15 meter per sekon kuadrat si A-nya ya. Kalau gerak ke bawah gimana? Oke. Gerak ke bawah. Gerak ke bawah. Nah, kalau gerak ke bawah berarti si A-nya adalah sigma Fx sama dengan M. Nah, Fx-nya berarti gimana teman-teman? Berarti dia saling mengurangi ya. Mg sin theta misalkan Mg sin theta ditambah ya Fk ya bagi M. Jadi min berapa tadi? Mg sin min 10 tambah 5. Min 10 tambah 5 ya bagi 1. Jadi min 5 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat nilainya, besarnya ini kecil ya. Kalau besarnya ini kan 5, kalau besarnya ini yang bawah, arah ke bawah itu 5. Nah, kalau yang ini besarnya itu adalah 15 ya. Jadi kalau arah gerak berlawanan dengan percepatannya itu namanya perlambatan. Jadi ini mengalami perlambatan tapi nilainya besar teman-teman ya. Kalau ini mengalami percepatan ya karena searah gerak ya, arah gerak ke sini, A-nya juga ke situ, negatif dua-duanya ya. Berarti nilainya 5 ya. Kalau kita bandingkan berarti ini memiliki percepatan, nilai percepatannya besar. Nah, kalau di dalam GLBB kita tahu bahwa Y
atau X lah ya. X sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Kalau V0 yang di dalam keadaan diam berarti kita punya setengah AT kuadrat. Berarti si T nya adalah 2X per A ya, akar. Nah, berarti kita punya kesebandingan berbanding terbalik ya, si T dengan A nya, dengan A ya. Ya, kalau pas saat naik A nya besar, ini A nya besar saat naik, A nya besar, berarti T nya kecil teman-teman ya. Jadi waktunya akan sedikit ya kalau ke atas. Nah, sedangkan pada saat turun A nya kecil, berarti T nya adalah besar. Nah, jadi pertanyaannya adalah waktu yang diperlukan buku waktu turun sama dengan waktu diperlukan naik? Tidak ya, tidak sama ya, tidak sama. Tidak sama ya. Nah, yang turun itu lebih lama gitu ya. Karena percepatannya sedikit ya, lebih kecil. Ya, percepatannya sedikit lebih kecil gitu ya. Nah, bagaimana jika meja tersebut licin? Kalau licin berarti T-nya sama ya. T ke atas sama dengan T ke bawah. Kenapa? Karena dia tidak ada faktor penjumlah atau pengurang, yaitu tidak ada gaya geseknya. Jadi nanti sigma fx-nya mg-sin aja. Nanti minus dan plus. Minus itu menunjukkan arah aja. Tapi besarnya adalah sama ya. Sehingga kalau besar kecepatannya sama, berarti waktunya adalah sama, teman-teman. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di pertanyaan nomor 3 ya. Dukung terus channel ini agar senantiasa berkembang dan membantu teman-teman TPB memahami fisika dasarnya. Nah, bagi teman-teman yang masih ragu gitu, bimbang, tempat bertanya ya selama di TPB, kita hadir ya bertahun-tahun, udah lama, 2013 kita berdiri membimbing ratusan mahasiswa meraih IPK tertinggi ya, IPK yang terbaik di TPB ya. Misalkan teman-teman besok nih katanya ada kuis kalkulus, kuis matematika, jangan ragu ya, teman-teman bisa bertanya soal tutorial, soal UTS-nya itu dijelaskan dengan sangat jelas oleh tim tutor kita ya. Solusi tutorial pun bisa nanti didapatkan ya. Solusi tutorial ini teman-teman bisa didapatkan hanya ya teman-teman jika gabung dengan kami ya, dengan Mese. Biaya kami sangat relatif terjangkau banget ya. Jika pengen hemat, teman-teman gabung aja di program kelas kita ya, sangat hemat ya. Oke. Kemudian untuk yang lagi di Bandung ya, kita kantornya paling luas ya, sebimbal-bimbal TPB yang lain. Jadi kalau teman-teman mampir ya ke Bandung, tempat kita nyaman, luas ya, ventilasinya banyak, udaranya bagus gitu. Ruangannya juga nyaman, luas. Kita banyak kelas kita buka ya. Ada 6 atau 5 6 sampai 7 kelas kita ada, dan itu khusus anak-anak TPB, teman-teman TPB yang bergabung dengan kita. Ya, dekat kampus ya, kantor kita dekat Masjid Salman ITB di Gelap Nyawang ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya tunggu di Mese ya. Sampai jumpa. Salam berfisikal.